Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Hari ini adalah mata kuliah belajar dan pembelajaran 2. Hari ini ada pertemuan yang keempat. Kita ngebut saja untuk pertemuan ini karena kita sudah terlewat banyak. Ini sudah ke pertemuan ke-6. Oh ya, jadwal pertemuan nggak ada, cuma kontrak aja. Kembali lagi ke materi, kita akan membahas strategi pembelajaran. Untuk tugasnya mohon segera dikumpulkan, nanti masuk penilaian. Hari ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Kemarin kita sudah belajar tentang pola pembelajaran, di mana pola pembelajaran itu ada yang namanya yang pertama kita akan menyampaikan apa. Sekarang kita akan membahas tentang strategi. Kalian pasti sudah tahu di mahasiswa penjas strategi itu berupa apa. Strategi adalah taktik di mana kalau di penjas itu kalian kalau ingin menang, kalian harus menggunakan strategi ini, strategi A, strategi B atau strategi C misalnya kayak gitu. Nah, di pembelajaran pun juga ada yang namanya strategi. Yang pastinya di dalam pembelajaran itu pastilah ada yang namanya pola pembelajaran dan strategi. Nah, strategi itu adalah untuk bagaimana cara kalian untuk menyampaikan suatu materi kepada si siswa, entah itu dengan cara oral, ceramah, ataupun dengan permainan atau dengan apa, itu yang namanya strategi. Kita langsung saja bahas apa itu strategi pembelajaran. Strategi merupakan suatu usaha dalam memperoleh kesuksesan dan juga keberhasilan demi mencapai suatu tujuan. Nah, itu dalam dunia pendidikan strategi bisa dilihat sebagai suatu plan atau metode atau seri dari activity design to achieve to particular education. Nah, itu dari David 1976. Terus selanjutnya strategi dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi dari sebuah rangkaian kegiatan yang didesain dalam suatu tindakan atau rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, strategi pembelajaran merupakan berupa rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang dalam penggunaan metode dan memanfaatkan akan keseluruhan sumber daya kekuatan demi adanya pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya pada mulanya istilah strategi ini banyak yang digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai sebuah cara menggunakan akan seluruh kekuatan militer dalam memenangkan suatu peperangan. Nah, sekarang istilah demikian sering digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang ditunjukkan untuk mendapatkan kesuksesan dalam keberhasilan untuk mencapai tujuan. Contohnya seorang manajer atau pemimpin perusahaan yang menginginkan adanya suatu keuntungan dan juga berupa kesuksesan yang begitu besar akan menerapkan adanya strategi dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang pelatih akan tim basket akan menentukan strategi yang dinilai tepat demi memperoleh kemenangan dalam pertandingan, seperti halnya seorang guru yang mengharapkan hasil yang baik dalam proses pembelajaran. Juga akan menerapkan adanya strategi hasil belajar siswanya untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. Jadi seperti halnya kalian kalau ditugaskan PMB itu harus mempunyai strategi, bukan hanya kalian sebar brosur tanpa adanya strategi. Nah, di mana ketika kalian dimasukkan ke dalam tim PMB yang dipimpin oleh salah satu salah satu dosen kalian akan dibina oleh dosen tersebut. Jadi si dosen ini adalah akan menjadi tim leader kalian atau sebagai manajer kalian untuk memimpin untuk memperoleh mahasiswa. Selanjutnya pengertian strategi pembelajaran kita sering diistilahkan berasal dari bahasa Latin yang dalam etimologinya bersifat strategia. Arti strategia adalah sebagai seni penggunaan rencana dalam mencapai suatu tujuan. Nah,
Pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli yaitu ini dari Bapak Kim. Menurut Kim bahwa pengertian strategi belajar adalah suatu kegiatan pembelajaran harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Okay. Selanjutnya pengertian strategi berdasarkan menurut Dick and Carey. Menurut Dick and Carey bahwa pengertian strategi pembelajaran adalah suatu setting materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar para siswa. Selanjutnya, pengertian strategi pembelajaran menurut Ray Gelut, Burden and Merrill. Menurut Ray Banderson dan Merrill bahwa menyatakan strategi mengorganisasikan isi pelajaran disebut sebagai struktural strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensistesi fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Jadi menurut ahli ketiga yaitu Regot, Broderson, dan Merrill ini berpendapat bahwa dia memberikan suatu pembelajaran, strategi pembelajaran itu secara berurutan. Oh, jadi nanti ketika saya menyampaikan harus membahas ini, terus contohnya ini, terus sekali lagi dikasih contoh. Nah, setelah contoh dia akan memberikan soalnya untuk mengecek apakah si siswa ini sudah bisa atau belum. Nah, bukan hanya kita memberikan contoh saja, pengambilan contoh pembelajaran, pengerjaan, contoh lagi, bukan. Nah, di mana saatnya si siswa ini harus mengerjakan suatu soal yang kita berikan dan tingkat kesulitannya juga sepadan dengan apa yang kita contohkan. Okay. Selanjutnya pengertian pembelajaran menurut Friedberg dan Driscoll. Menurut Friedberg dan Driscoll bahwa definisi strategi adalah untuk mencapai berbagai tujuan dalam memberi materi pembelajaran dan berbagai tingkatan. Nah, untuk siswa yang berbeda dalam konteks yang berbeda juga. Jadi menurut beliau poin keempat ini yaitu setiap siswa itu memiliki keperbedaan penangkapan. Jadi setiap siswa ini harus diberikan suatu stimulus pembelajaran yang berbeda juga. Nah, pengertian strategi pembelajaran menurut Gerlach dan Ellie, pengertian strategi pembelajaran adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu yang terdiri dari sifat, lingkungan, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada si siswa. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa memahamkan materi yang kita sampaikan kepada si siswa. Jadi nanti ketika kita menyampaikan, oh ini ada siswa yang nggak bisa, misalnya kayak gitunya, itu kita harus memiliki strategi bagaimana cara si siswa ini bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Entah strateginya seperti apa, entah kita beri privat atau kita ajak ngomong berdua, seperti itu. Okay. Terus selanjutnya yaitu strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran adalah menyampaikan isi pembelajaran pada pembelajar. Oh, tak ubah kata-katanya. Menyampaikan isi dari pembelajaran kepada peserta didik. Menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan untuk belajar untuk menampilkan untuk kerja. Apa yang maksudnya? Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran merupakan suatu rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut artikel Saskatchewan Educational yang ditulis oleh Majid,
tahun 2012 halaman 10 sampai 12 terdapat jenis-jenis klasifikasi strategi pembelajaran, misalnya strategi pembelajaran langsung atau direct interaction. Nah, merupakan strategi pembelajaran yang kadar berpusat pada guru paling tinggi dan paling sering digunakan pada strategi ini. Demikian termasuk pada metode ceramah, bertanya deduktif, pengajaran eksplisit dan latihan serta demonstrasi. Jadi pembelajaran direct interaction ini yang berperan penting adalah seorang guru. Nah, apa tugas siswa? Tugas siswa adalah mendengarkan dan mencatat, seperti itu. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect interaction, merupakan strategi pembelajaran yang memperlihatkan adanya bentuk dari keterlibatan siswa yang paling tinggi, karena fungsi guru di sini hanyalah sebagai penyelidik penggambaran inferensi data dan pembentuk hipotesis. Jadi di sini adalah indirect interaction adalah kita hanya memberikan interaksi saja kepada si siswa agar mencari-cari hal ataupun menyelesaikan suatu masalah. Jadi si guru ini hanya sebagai pembantu si siswa ketika adanya kesulitan terhadap proses pembelajaran. Nah, jadi guru itu hanya menyediakan soal ataupun menyediakan suatu masalah kepada siswa. Masalahnya apa, Pak? Masalahnya ya wis kita gelut aja, jangan itu guyon. Ya masalahnya masalah apa? Semisal kalau di matematika ketika ada kasus seperti ini semisal. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itu disebarkan kepada si siswa entah dengan topik yang berbeda ataupun dengan kelompok yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran interaktif atau interactive interaction. Strategi pembelajaran demikian atau strategi pembelajaran interaction adalah merujuk pada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara siswa. Nah, pembelajaran interaktif ini menurut pengertiannya yaitu siswa akan dibagi berdasarkan kelompok-kelompok. Nah, dari situ akan diberikan suatu kasus oleh gurunya. Dari situ gurunya akan memberi waktu untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu masalah yang telah diberikan dan akan dipresentasikan kepada kelompok-kelompok lain. Selanjutnya, kelompok lain ini akan memberikan pendapat-pendapat mereka kepada kelompok yang bertugas untuk presentasi. Misalnya kayak gitu. Itu pengertian dari strategi pembelajaran interaktif mungkin. Nah, selanjutnya itu strategi pembelajaran melalui pengalaman, menggunakan bentuk berupa sequence induktif yang berpusat pada siswa dan juga berorientasi pada suatu aktivitas. Jadi ketika kita membuat permainan, di mana permainan itu kita selipi dengan pembelajaran atau materi-materi yang akan kita ajarkan. Dari situ kita biarkan si siswa itu bermain di dalam situ, di dalam apa-apa yang kita sediakan dan apa yang kita instruksikan. Nah, selanjutnya setelah selesai kita akan berdiskusi bersama kepada si siswa apakah dengan cara memberikan masalah atau memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan tertentu. Okay. Selanjutnya dari situ si siswa akan mendapatkan suatu hipotesi atau kesimpulan sederhana. Oh, ternyata main ini itu gunanya seperti ini. Ini harus menggunakan ini. Terus selanjutnya, apakah ketika saya nanti kayak gini, saya bisa menggunakan seperti ini, seperti itu. Terus selanjutnya strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan suatu strategi pembelajaran yang dimiliki tujuan membangun adanya inisiatif individu, kemandirian dan juga peningkatan diri. Jadi dengan strategi pembelajaran ini diharapkan jika ada siswa yang siap untuk belajar mandiri, kita guru hanya cukup memberikan suatu masalah dan materi-materi apa saja yang akan disediakan untuk murid tersebut. Tapi dalam kenyataannya untuk pembelajaran mandiri pun itu sulit. Karena apa? Buktinya di masa pandemi ini banyak sekali orang tua yang mengeluh terhadap kelakuan si anak. Jadi dari daring ini pun juga susah. Ada banyak sekali problematika yang ada di bawah atau di lingkungan keluarga. Jadi ketika materi sudah disampaikan, pastilah
si siswa ini akan bosan terhadap materi-materi yang kita sampaikan, seperti mata kuliah seperti ini loh. Ini pun pada dasarnya mahasiswa itu juga bosan ketika kuliah kok disuruh melihat YouTube semisal kayak gitu. Pasti akan bosan. Bagaimana cara tidak bosan? Ya pertama menggunakan Google Meet, ataupun yang kedua bisa memberikan tugas-tugas seperti itu biar tidak bosan. Namun si siswa ini bisa menjawab apa yang kita berikan nanti atau kita teskan pada saat UTS nanti. Oke. Jadi tujuan-tujuan saya memberikan video ataupun mengadakan Zoom itu ada tujuan sendiri. Oke. Selanjutnya ada beberapa istilah dalam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu metode. Metode ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan yang nyata agar dari tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah apa ini? Sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan dalam melaksanakan strategi. Dengan demikian, suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode atau dengan berbagai metode mungkin ini. Pendekatan atau approach merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan yang bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Ya mungkin pembelajaran biasa tradisional ceramah dengan pendekatan kelompok, terus inquiry, terus pendekatan apa kayak gitu. Mungkin seperti itu. Jadi ceramah bisa dicampur dengan itu. Selanjutnya yaitu teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Seperti cara yang harus dilakukan agar metode ceramah berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, sebelum seseorang melakukan proses ceramah, sebaiknya untuk memperhatikan kondisi dan situasi. Contohnya berceramah pada siang hari. Setelah makan siang, dengan jumlah siswa yang banyak akan tentu memiliki perbedaan jika si penceramah tersebut melakukan pada pagi hari dengan jumlah siswa yang terbatas. Nah, dari situ pun kita sudah melihat bahwasanya kita melakukan pembelajaran secara ceramah, secara apa, itu harus melihat waktu juga ternyata. Dan yang matematika, kita mengajari ini tergantung juga kurikulumnya nanti ketika kalian bekerja sebagai guru. Apakah kurikulum ini paham akan sesuatu seperti ini, bahwasanya ada jadwal matematika itu harus dikasih pada siang hari. Itu pun akan mempengaruhi daya perhatian dari siswa. Siswa sudah ngantuk, sudah panas, sudah lelah, diajari matematika. Akhirnya tidur. Selanjutnya yaitu taktik. Taktik adalah seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktiknya sifatnya lebih kepada individual. Walaupun dua orang yang sama-sama dengan menggunakan metode ceramah dalam beberapa situasi dan kondisi yang sama, sudah pasti mereka akan melakukan secara berbeda. Seperti dalam taktik menggunakan ilustrasi atau penggunaan gaya bahasa agar materi yang disampaikan mudah dipahami. Jadi kalau kita menyampaikan materi di siang hari, misal saya matematika ini ya, saya menyampaikan matematika ini. Kalau kita ngomongnya terlalu lama, terlalu panjang, pastilah masih siswanya akan tidak memperhatikan. Lain lagi jika si guru ini menyampaikan, kalau pas siang hari kayak gini, menyampaikan materi matematika itu dengan cara menggunakan PPT semisal. Ataupun dengan cara menarik perhatiannya menggunakan cara-cara cepat seperti itu. Nanti bisa diawali dengan cara cepat, terus selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang sebenarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Tugasnya belum ada, nanti tak berikan tugas lagi biar kalian paham apa itu pola pembelajaran, strategi dan taktik. Nanti setelah itu kita akan belajar dengan sumber pembelajaran.
Nah, kita sudah melewati beberapa materi, yaitu pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua ya pola pembelajaran, yang terakhir ini adalah strategi pembelajaran. Nah, besok nanti akan saya berikan tugas lagi ataupun masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitu sumber pembelajaran. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.